5 anak. Pemirsa, siapa yang menyangka bahwa rumah besar yang memiliki 2 tingkat, apalagi mereka tinggal di kawasan yang bisa dikatakan menengah ke atas, kawasan elit, apalagi terlebih lagi mereka memiliki 2 buah unit kendaraan yang bisa dikategorikan ini kendaraan yang cukup mewah. Tetapi siapa yang sangka bahwa terjadi cerita pilu di dalam rumah ini yang menyayat hati para orang tua yang mendengarnya. Kami tidak bisa menjangkau masuk ke dalam karena sudah dilintangi oleh garis polisi, tetapi kami bisa menjelaskan bahwa memang rumah ini tidak layak untuk dihuni, apalagi untuk membesarkan anak-anak. Karena di pekarangan rumahnya saja kotor sekali, banyak sekali sampah, dan tepat di garis polisi. Semeriwing saya bisa mencium aroma yang tidak sedap yang datang dari dalam rumah ini. Dan terlebih lagi, siang tadi sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisian, dan yang mencengangkan warga adalah ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu diduga merupakan narkotika. Masih didalami apa itu jenisnya, tetapi diketahui merupakan ini sabu-sabu karena ditemukan bong di dalam rumah ini. Untuk di tingkat 1 merupakan aktivitas dari keluarga di mana mereka makan, mandi, tidur di dalam rumah ini. Dan untuk di tingkat 2 itu menjadi aktivitas dari sang ayah. Dan yang memilukan hati ada 5 anak, 4 anak disekap di dalamnya, 1 anak ditelantarkan, dikeluarkan dari rumah, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Kebetulan sekali saya sudah bersama dengan 2 warga yang sudah saya undang pada malam ini untuk kami gali lagi, untuk kami lebih eksplor lagi sosok dari para anak dan juga sosok dari orang tua. Sudah ada Ibu Tini di samping kiri saya yang pernah mengasuh bocah laki-laki berinisial D berusia 8 tahun yang ditelantarkan, dan juga di samping kanan saya sudah ada Pak Geri yang merupakan mantan ketua RT yang memiliki pengalaman yang tidak enak dengan kedua orang tua. Terlebih dahulu kita ke Ibu Tini. Bu Tini, pertama kali bertemu dengan Dani itu ceritanya bagaimana? Saya bertemu pertama kali dengan Dani itu kurang lebih setahun yang lalu, di saat keluarga ini baru saja pindah kurang lebih selama 5 hari. Oke. Pertama kali Ibu Tini tahu bahwa Dani ini ditelantarkan, tidak diurus oleh orang tuanya, itu gimana, Bu? Waktu itu hari Sabtu, saya masih ingat, saya pulang berolahraga dari klub olahraga kurang lebih jam 8 malam. Saya di sini gelap suasananya ya. Jadi saya mendengar suara rintihan anak yang sedang menangis, yang menyayat hati saya gitu kan. Kemudian saya mendekati anak tersebut dan dia berada dalam ketakutan karena lampu rumah ini gelap. Oke. Jadi dia berada di sisi gelap, di agak dalam. Ada kursi merah itu ya. Jadi saya datang ke anak tersebut dan menanyakan kenapa menangis. Apa kamu tidak boleh masuk ke dalam rumah? Iya, dia bilang gitu. Terus kamu di rumah ada siapa saja? Ada ibunya dan saudara-saudaranya. Oke. Lalu tetangga saya depan rumah ini keluar dan dia meminta tolong kepada saya agar menolong anak tersebut karena dari jam 11 siang anak tersebut tidak diperbolehkan masuk rumah tanpa makanan, minuman ataupun digantikan pakaiannya sepulang sekolah. Ananda D ini mengalami hal tersebut, tidak makan, tidak minum, tidak diperbolehkan masuk ke rumah, itu untuk berapa lama, Bu, waktunya? Dari pada saat itu kejadian pertama ya, kejadian pertama. Sudah berapa mereka bulan? Baru pindah, bukan. Okay. Kejadian mereka baru pindah, jadi hanya terjadi dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Okay. Akhirnya saya bawa pulang ke rumah, dirawat, dimandikan, beri makan dan lain sebagainya. Sampai esok harinya baru orang tuanya datang untuk mengambil. Ananda D. Ya, mengambil, tetapi caranya itu tidak memiliki etika. Seperti apa caranya memang? Dia datang ke rumah tanpa disuruh masuk, sudah masuk ke tengah rumah saya dengan mengacak pinggang, petantang-petenteng di tengah rumah. Itu ayahnya atau ibunya? Ayahnya. Oke, Bu, lanjut. Ya. Terus dia menanyakan di mana Amat, dia memanggil anaknya Amat. Saya bilang nggak ada. Saya nggak mau menyerahkan begitu saja gitu karena dia udah menelantarkan gitu. Akhirnya terjadi cekcok mulut, saya tidak mau menyerahkan. Kemudian istrinya datang menyusul, lalu menunjuk-nunjuk saya, menuduh-nuduh saya dengan perkataan yang kasar, dan dia akan menuntut saya dengan delik penculikan anak. Lalu setelah itu terjadi debat-debat sama mereka. Termasuk warga yang lainnya juga ikut membantu saya. Pada akhirnya saya menyadari bahwa mereka lebih berhak karena mereka adalah orang tuanya. Akhirnya saya serahkan dengan syarat bahwa bila terjadi lagi
Karena sebelumnya saya periksa dulu anak itu. Waktu setelah dimandikan diperiksa dulu, ternyata terdapat bekas-bekas seperti pemukulan atau penyiksaan ya terhadap anak tersebut. Di antaranya terdapat memar di pelipis, kemudian bekas-bekas pukulan di kepala, benjolan-benjolan, kemudian di kaki ya. Sempat saya foto, tetapi fotonya kurang jelas sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat. Oke, baik. Tapi apakah Ananda D ini mengakui bahwa bekas-bekas luka yang ada di tubuhnya itu dilakukan oleh kedua orang tuanya? Waktu pertama ditanya, dia belum berani mengatakan. Tetapi setelah suasana cair, dia sampai bisa tersenyum. Akhirnya ya, berani. Akhirnya dia berkata bahwa itu dipukuli oleh ayahnya atau ibunya. Oke, tapi Ibu Tini udah sempat berkata kepada orang tuanya bahwa kamu menyiksa anak kamu. Ya. Apa jawaban ya. orang tuanya, Bu? Dia bilang, ini rumah tangga saya, ini keluarga saya. Apapun yang terjadi, anak ini mau disiksa, mau dikasih makan atau tidak, itu adalah urusan saya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Ini coba saya geser lagi ke Pak Geri ya, karena Pak Geri pernah memiliki pengalaman tidak enak dengan orang tuanya. Memang sosoknya yang selama ini Pak Geri tahu itu seperti apa, Pak? Iya, apa yang dikatakan Bu Tini itu benar betul. Karena menurut pengamatan saya, si bapaknya yang namanya Tony itu mempunyai Tommy itu kalau bangsa Jawa itu kumalungkung, sok itu loh, angkuh gitu loh. Jadi kalau saya panggil ke rumah itu, dia selalu menyebutkan saya ini bangsawan, darah biru, saya ini intel, saya ini reserse dan sebagainya. Berkata besar. Jadi sebetulnya itu bluffing pada saya. Kalau bluffing pun jangan pada saya, pada yang lain deh. Tidak akan mempan pada saya. Makanya proses ini berlanjut, saya sangat berterima kasih kepada yang pihak-pihak yang membantu saya, akhirnya terkuak semua. Oke, baik. Pak, dengan terjadinya kasus ini di kawasan komplek perumahan Bapak, tempat Bapak tinggal sendiri, apa harapan Bapak ke depannya? Ke depan harapan ini sebagai bahan studi yang paling bagus atau pengalaman yang paling bagus bagi kita khususnya di Citra Grand, kepada RT yang lain, jangan lagi terulang seperti ini. Kita harus keras dalam arti untuk mendisiplinkan warga yang tidak mau lapor kalau dia datang atau dia masuk ke komplek kita. Sebetulnya sudah kita laksanakan beberapa tahun. Saya mulai dari 2002 sampai 2015 sudah saya laksanakan untuk agak keras kepada pendatang baru. Tetapi saya kecolongan hari ini. Karena kecolongan artinya saya mencoba untuk persuasif. Mari didiklah anak-anakmu dengan baik. Tapi dia secara tegas mengatakan itu cara saya mendidik. Bapak tidak usah ikut campur dengan urusan kami itu. Baik. Terima kasih untuk keterangannya dari Ibu Tini maupun juga Pak Giri. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua lebih peka dengan lingkungan masing-masing untuk pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak ya Bu ya. Pak, kita kembalikan kepada Balkis ke studio. Leilani Nadia, terima kasih.